benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu Risa, siang-siang gini tadi saya mengganggu waktunya Bu Risa. Saya selaku CGP Angkatan 10 ingin meminta tolong Bu Risa untuk sedikit sharing dan berbagi pengalaman guna melengkapi tugas saya dalam menyelesaikan modul 3.1 di mana tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira apakah Bu Risa ada waktu buat saya? Kebetulan siang ini kosong. Silahkan kalau Bu Lia mau ada perlu dengan saya. Alhamdulillah. Waduh, terima kasih ya Bu Risa. Nanti akan ada sekitar 8 pertanyaan di mana saya minta Bu Risa menjawab sesuai dengan lembaga yang sedang Bu Risa pimpin saat ini. Di mana Bu Risa merupakan seorang kepala sekolah dari TK Aisyah, TK Aisyah 9 di wilayah Kecamatan Suko. Nah, langsung saja bisa dimulai Bu Risa. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Risa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bu Risa alami di lembaganya Bu Risa? Mengidentifikasi kasus-kasus yang biasanya saya alami itu tergantung pada permasalahan ya. Jadi misalkan kalau sekarang yang saya alami karena TK Aisyah ini mengikuti 2 organisasi yaitu IGTKI dan IGABA. Nah biasanya ini yang sering terjadi kasus dua organisasi ini yang sama-sama mempunyai kepentingan ya. Biasanya itu mereka IGTKI punya peraturan A, IGABA punya peraturan B. Nah biasanya sama-sama meminta untuk suatu keputusan. Biasanya saya mengidentifikasi dulu mana yang lebih penting, mana yang cocok untuk lembaga kita, mana yang kita butuhkan saat ini. Jadi saya cara mengidentifikasinya saya tanyakan dulu ke IGTKI tentang suatu keputusan yang atau kasus yang saya alami itu. Saya tanya bagaimana cocok tidak dengan apa yang saya butuhkan sekarang, misalkan buku ya, biasanya kan buku yang berhubungan dengan buku. Apakah buku yang disediakan sama IGTKI ini cocok tidak untuk kita pergunakan, sesuai nggak dengan kebutuhan anak. Nah, kita juga yang IGABA pun begitu. Jadi identifikasinya kita mencari tahu apakah buku tersebut cocok atau tidak. Oh begitu. Terima kasih Bu Risa. Jadi tadi saya bisa mengambil beberapa cuplikan tadi yang telah Bu Risa sampaikan bahwa antara IGTKI dan IGABA tadi apabila terjadi sebuah permasalahan atau kasus, Bu Risa istilahnya mencari mana dulu yang paling penting, yang prioritas yang bisa diselesaikan terlebih dahulu dengan melibatkan tadi menanyakan dulu konfirmasi yang dari GTKI gimana, IGABA gimana. Oke, berarti istilahnya untuk mengidentifikasinya itu tidak terlalu sulit ya bagi Bu Risa selaku kepala TK sini. Terima kasih. Langsung ke pertanyaan kedua. Nah, kira-kira selama ini bagaimana Bu Risa menjalankan pengambilan keputusan di lembaga Bu Risa, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan ini dalam mengambil keputusan. Kira-kira Bu Risa bagaimana dalam menjalankannya? Gitu. Ya seperti yang tadi contoh kasus saya ya, antara saya IGTKI dan IGABA. Nah biasanya IGTKI kan mempunyai buku sendiri untuk anak-anak, IGABA pun begitu. Nah biasanya mengambil keputusannya ini kita diskusikan dengan guru selaku yang berwenang di di kelas, yang tahu kebutuhan anak apa itu kan guru kelasnya. Jadi biasanya saya diskusikan dengan teman-teman mana yang lebih penting, mana yang harus kita utamakan. Ketika saya sudah mendiskusikan terjadi atau dapat satu keputusan itu yang saya ambil. Jadi bukan berarti saya sebagai kepala sekolah mempunyai wewenang harus memutuskan sendiri, karena semua itu terkait kan orang banyak gitu. Dan saya tidak sendiri pribadi tidak mengajar di kelas,
Jadi saya menanyakan kepada guru kelasnya mana yang lebih dibutuhkan dengan anak, itu yang kita putuskan. Seperti itu. Jadi didiskusikan dengan guru. Jadi tadi cara Bu Risa dalam mengambil keputusan tadi adalah pertama-tama itu tadi diberikan contoh apabila dalam mengambil buku ya, buku pegangan siswa itu tadi istilahnya Bu Risa menyesuaikan dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru kelas, mana yang nanti yang paling dibutuhkan oleh siswa itu tadi. Jadi istilahnya tidak serta-merta Bu Risa sebagai pemimpin langsung mengambil sebuah keputusan, tetapi harus melibatkan semua stakeholder atau pemangku jabatan juga di sekolah juga. Terima kasih Bu Risa. Lanjut pada pertanyaan ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Risa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang pertama saya biasa ambil itu dalam setiap kasus ya, biasanya saya itu diskusi dulu dengan teman-teman, dengan rekan guru. Setelah itu kita sampaikan kepada pengurus permasalahan apa yang kita hadapi saat ini. Ketika pengurus dan guru-guru dapat suatu keputusan, kita juga tidak bisa langsung memutuskan pada saat itu. Kita juga harus menyampaikan juga kepada komite dan paguyuban, karena mereka juga timnya kita. Jadi kita tidak bisa keputusan langsung kita ambil, tapi kita juga harus menyampaikan kepada paguyuban dan komite ini hasil rapat dari guru dan pengurus. Kemudian setelah itu kita diskusikan dengan komite paguyuban apakah mereka juga setuju. Ketika mereka oke, bagus, setuju, kita jalankan. Tapi ketika paguyuban komite itu tidak setuju, kita diskusikan lagi bersama-sama. Jadi langkahnya agak panjang ya, karena dengan beberapa step ya. Karena untuk mendapatkan sesuatu keputusan yang tepat itu kan tidak bisa kita dengan mudah ya. Jadi harus melalui step by step biar keputusan itu juga tepat dan bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Jadi langkah-langkahnya tadi sangat panjang ya Bu Risa, di mana pertama-tama Bu Risa tadi berkoordinasi dulu dengan pengurus yayasan, kemudian bertanya jawab karena antara guru kepala sekolah itu lembaga dengan pengurus yayasan itu sebuah mitra. Jadi di mana nanti keputusannya diambil, setelah itu barulah langkah selanjutnya adalah berkoordinasi atau mendiskusikan dengan paguyuban dan juga komite. Setelah itu baru dapatlah keputusan itu gitu ya. Jadi pengambilan keputusan yang benar-benar bisa diterima oleh semua pihak gitu, tidak hanya oleh satu atau dua golongan saja. Terima kasih. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bu Risa anggap paling efektif dalam pengambilan sebuah keputusan saat Bu Risa mendapatkan kasus yang dilema etika atau yang membuat Bu Risa bingung, kira-kira itu mana istilahnya yang dianggap paling efektif? Paling efektif itu pastinya kolaborasi tadi ya. Saya paling suka dengan kolaborasi dengan berbagai pihak tadi, ada guru, pengurus, paguyuban dan komite, dan itu sangat penting sekali. Itu efektif karena apa? Ketika saya mungkin koordinasi dengan guru yang hanya beberapa orang, dibandingkan dengan saya guru, pengurus dan komite paguyuban banyak orang. Nah, jadi keputusan dengan sedikit orang dengan banyak orang itu kan lebih baik banyak orang. Jadi satu kepala itu lebih baik dari banyak kepala lebih baik dari satu kepala. Jadi semakin banyak orang yang kita ajak berbicara, semakin banyak ide-ide yang keluar, yang muncul. Jadi paling efektif adalah kita berkoordinasi dengan semua pihak tadi. Jadi tidak hanya ini lembaga saya yang memutuskan, atau ini saya sama guru saja sudah cukup, orang lain paguyuban komite tidak perlu. Padahal mereka malah yang paling mendukung gitu kan. Itu yang paling menonjol atau yang paling efektif yang saya mengambil keputusan. Jadi menurut Bu Risa tadi adalah cara efektif dalam mengambil keputusan saat Bu Risa selaku pimpinan lembaga mengalami sebuah kasus dilema etika itu adalah dengan berkoordinasi dan berkolaborasi tadi dengan melibatkan banyak kepala ya, karena Bu Risa menganggap meskipun Bu Risa selaku pemimpin tidak serta-merta menganggap kebijakan Bu Risa itu nanti yang paling benar, tetapi betul-betul dengan cara tadi berkoordinasi, kemudian
berkolaborasi untuk tercipta bagaimana ya istilahnya suatu Keputusan. keputusan yang terbaik ya, yang terbaik dan tepat. Terima kasih. Nah, kemudian hal-hal apa saja Bu Risa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Risa selaku pemimpin di lembaga ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah pernah Bu Risa hadapi? Tantangan ya dalam setiap kasus itu pasti banyak tantangannya. Dalam setiap program yang saya jalankan itu pasti ada tantangannya. Setiap keputusan pasti ada tantangannya. Jadi saya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut yang terjadi antara biasanya yang dilema tadi itu, tantangannya biasanya yang pertama saya harus bersikap tenang. Ketika ada kasus apapun, kalau kita cemas sendiri, ketakutan sendiri, kita malah akan sulit menemukan suatu keputusannya. Jadi semua tantangan yang ada di depan mata kita pertama tenang dulu. Yang pertama harus tenang dulu. Kemudian ketika kita sudah tenang, kita menyampaikan kepada guru dulu, ini ada suatu tantangan atau suatu kasus yang terjadi. Tantangannya pasti banyak ya. Misalkan dari buku yang tadi saya ceritakan, tantangannya pasti kan aturan ya. Aturan dari IGABA mereka punya sendiri aturan. IGTKI mereka punya aturan sendiri. Dan ketika program-program yang saya jalankan juga tantangannya apa? Saya harus menghadapi banyak kelompok. Saya megang kelompok bermain TKA dan TKB. Jadi ketika saya memutuskan suatu program, belum tentu ketiga kelompok ini mau menerima. Itulah tantangannya. Ketika saya membuat suatu program, yang kita pikirkan adalah anak-anak. Ini program ini, kegiatan ini baik untuk anak-anak. Tapi belum tentu orang tuanya menerima. Itu tantangannya. Karena yang kita pikirkan kan anak, bukan orang tua. Yang sekolah anak, bukan orang tua. Tapi kenapa orang tua yang ini kurang baik, bagus, ini kurang cocok. Kita lebih baik kegiatan di sini atau melakukan ini. Hello gitu ya. Ini yang kita pikirkan adalah anak-anak gitu. Jadi tantangannya itu pasti kita menghadapi orang banyak itu harus tenang karena kita tidak bisa mengikuti setiap omongan orang lain ya. Jadi pasti omongan-omongan yang datang itu atau masukan-masukan dari wali murid itu kita tampung. Kita tampung, kita tetap menerima dan belum tentu juga tidak bagus ya masukan dari wali murid, tetap kita terima, kita diskusikan lagi kembali kepada guru, paguyuban dan komite. Oh begitu. Jadi istilahnya tadi tantangan yang menurut Bu Risa dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tadi, tantangan terbesar adalah memang berasal dari di luar lembaga ya, khususnya pada pihak paguyuban, wali murid, di mana Bu Risa dan guru dalam lembaga ini memiliki beberapa program yang program ini sangat berpihak pada siswa. Kemudian dan juga kita juga mengacu pada kebutuhan siswa, tetapi tantangannya di mana program yang Bu Risa kemudian lembaga ini istilahnya ingin keluarkan ternyata berhadapan dengan banyak orang khususnya wali murid yang tadi yang kurang bisa mendukung program tersebut. Dan kemudian alhamdulillahnya Bu Risa selaku kepala sekolah bersikap tenang, kemudian tidak gegabah, jadi betul-betul memikirkan jalan yang terbaik. Terima kasih. Apakah Bu Risa memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apabila Bu Risa menemui sebuah kasus, apakah Bu Risa punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Dan apakah Bu Risa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, kira-kira saat menyelesaikannya itu menggunakan bentuk atau prosedur seperti apa untuk menyelesaikannya? Jadi suatu permasalahan itu beda-beda ya. Ada yang harus segera saat itu juga harus ada keputusan, ada yang membutuhkan waktu lama. Jadi ketika suatu permasalahan itu harus saya selesaikan pada saat itu juga, ketika saya posisinya ada di sekolah, saya langsung diskusikan dengan teman-teman. Tapi ketika saya ada di luar sekolahan, tapi saya butuh koordinasi dengan teman-teman, saya biasanya langsung chat WA grup ya. Kita diskusikan lewat grup sehingga pada saat itu juga keputusan langsung bisa kita dapatkan. Tapi ketika keputusan itu masih ada waktu tenggang waktu, tidak harus hari itu, biasanya kita jadwalkan. Saya tanyakan di grup teman-teman, ada permasalahan seperti ini
ini harus segera kita atasi, kita butuh solusi. Kira-kira kita bisa ketemu kapan, kita bisa ngumpul kapan. Oh begitu. Jadi istilahnya Bu Risa memang tidak menyamakan semua waktu dalam penyelesaian kasus ya. Jadi ada step atau ada timingnya, harus diselesaikan secepat itu, ada waktunya harus dibahas dalam chat, memang sesuai dengan kapasitas atau waktu tadi, waktu permasalahannya masing-masing ya. Kemudian lanjut, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Risa dalam pengambilan keputusan saat menghadapi kasus-kasus dilema etika dalam lembaga TK ini? Dan siapakah orang tersebut? Alhamdulillahnya saya bisa bertahan dengan semua tantangan, semua cobaan, dan program-program kita berjalan dengan lancar. Itu pasti tidak hanya kerja keras saya dan guru-guru, pasti juga butuh kolaborasi. Siapa saja yang mendukung kita, pastinya paguyuban komite. Itu adalah orang yang terdekat kita yang paling mendukung. Pengurus, ketika pengurus itu tidak menyetujui program kita, kita pun tidak akan berjalan gitu ya. Jadi yang paling mendukung itu adalah pasti support dari guru, paguyuban komite dan pengurus. Dan kita juga, saya terutama sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang selalu bekerja sama dengan kita. Jadi lembaga kita ini selalu bekerja sama dengan pihak luar, karena hampir setiap bulan kita mempunyai kegiatan di luar, outing class sesuai dengan topik. Misalkan topiknya adalah wira swasta membuat makanan ya, jadi pengusaha makanan, kita datengin pengusaha makanan restoran. Nah, kita juga harus bekerja sama dengan mereka. Nah, alhamdulillahnya selama ini pihak-pihak yang selalu bekerja sama dengan kita itu selalu mensupport kita. Jadi ketika kita membutuhkan sponsorship seperti Agustusan nanti nih, setiap Agustusan alhamdulillahnya kita selalu banyak sponsor. Karena saya selalu menjaga kerjasama yang baik dengan pihak-pihak tersebut gitu. Dan ini adalah kunci utama kita dalam membuat atau menyusun program sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillahnya pengawas kita selalu selalu menilai kita itu unggul dari sekolah lain karena selalu menjalin kerjasama dengan baik dengan berbagai pihak. Jadi siapa saja yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan tadi atau mempermudah itu ternyata semua stakeholder dalam lembaga ini, baik dari penjenengan, guru, pengawas, komite, paguyuban, siswa dan yang lainnya tadi. Kemudian faktor-faktor yang mempermudah itu ternyata kerjasama, koordinasi, kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, sehingga dalam menjalankan hal apapun Bu Risa itu diberi kemudahan ya, bahkan mendapat istilahnya reward dari Bapak Ibu pengawas, di mana menjadi lembaga yang lebih unggul dari lembaga lainnya, Masya Allah. Nah, sudah dalam pertanyaan terakhir tiba. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bu Risa, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bu Risa dapat atau petik dari pengalaman-pengalaman Bu Risa sebagai pemimpin di lembaga ini saat menghadapi sebuah problematika dilema etika tadi? Yang pengalaman yang saya bisa petik adalah tantangan tadi ya. Jadi ketika kita ada tantangan atau ada kasus permasalahan apapun juga, kita jangan menghindar. Hal apapun itu kan ada mungkin ketika masalah itu berat, aduh sudah saya stop gitu kan ya. Nah ini padahal ketika kita bisa melewati tantangan ini, itu suatu kebanggaan kepada diri kita sendiri, terutama saya. Ketika saya bisa melewati semua tantangan itu, ternyata tidak sesulit itu gitu ya. Jadi pengalaman yang bisa saya petik adalah setiap permasalahan apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Yaitu yang, dan pengalaman itu adalah guru yang paling berharga gitu ya. Itulah yang saya bisa petik dari pengalaman saya selama ini. Pengalamannya tadi istilahnya ya Ibu ya, saat menghadapi masalah, saat mendapat tantangan-tantangan dalam menghadapi sebuah kasus, itu betul-betul Bu Risa maju terus, pantang mundur, semangat, tidak menghindar, dan tapi juga tidak tidak istilahnya berjalan sendiri, tapi tetap melibatkan semua aspek yang ada di sekolah. Masya Allah, terima kasih Bu Risa, sangat berbobot sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Saya harus belajar banyak dari
cara Bu Risa sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan yang melibatkan nilai-nilai kebajikan. Matur nuwun atas sharingnya siang ini. Cukup sampai di sini dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.